kita juga buat timekeeper. Pak Sony dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Apa kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Ini udah jam 10 ya. Apakah sudah terasa perutnya berbunyi? Sudah Pak. Pengen Biasanya boleh di jam- jajan dulu, Pak. Jangan, ini sudah jam rawan ya. Biasanya jam-jam segini sudah istirahat kalau di sini jam-jam rawan. Kalau nggak telat karena jajan, ini biasanya belum pada jajan itu malah dijadikan alasan ya. Ya, jadi mohon kalau memang udah keroncongan, mohon ditahan dulu lah sebentar ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bapak akan tunjuk hari ini ke siapa ya? Alzani mungkin boleh dipimpin teman-temannya. Siap. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alzani. Sama-sama, Oke, Pak. kita lanjutkan. Bapak akan absen terlebih dahulu. Sambil Bapak absen, karena kita lagi di lab ya, lab komputer, silahkan kalian periksa dulu alat-alatnya, komputernya nyalakan, terus keyboard mouse-nya dicek, sekalian internet, dan juga aplikasi kita sudah Bapak jelaskan ya di pertemuan kedua. Aplikasi menggunakan SAMPIPI. Jadi kita akan membuat atau mengimplementasikan database yang sudah kita rancang di pertemuan sebelumnya. Itu ya. Oke, Bapak mulai. A.A. Rahmat ada hadir? Hadir, Pak. Rizky Indah hadir? Hadir Pak. Dwi Krisnandi? Hadir, Pak. Pak, mouse-nya hilang, Pak. Mouse-nya hilang. Oke. Kang Denny tolong dibantu. Nanti Tulmen ya yang menggantikan. Ibu Putu Arisa ada? Hadir, Pak. Ini kayaknya lagi kurang sehat sepertinya. Siap belajar nih, praktikum hari ini. Siap, Pak. Ya, tapi Cuma kalau belum nanti sarapan aja gitu. Oh, belum sarapan. Pantes ya, sama kalau begitu. Oke, lanjut. Era Suci ada? Hadir Pak. Oke, Sandi Rikmansa ada? Siap Pak, hadir Pak. Terus Ibu Tuhendra? Ibu Tuhendra mana ya? Oh, ada. Hadir. Tidur kan nih? Tidur Pak di belakang. Jangan ketiduran ya. Siap, Pak, siap. Selanjutnya Sarya Sutisna. Hadir Pak, tapi bentar Pak, izin Pak, mau ke kamar mandi dulu Pak. Oke, 5 menit ya. Oh, 5 menit Pak, lewat. bohong. Ya, 5 ke menit kantin lewat itu, push Pak. up. Jangan telat. Ya, siap Pak. Jangan Naruh nanti, Pak, ya. Pak di tukang, Pak. Awas, 5 menit ya. Dihitung nih. Adnan Hasim. Hadir, Pak. Oke. Inyoman Haryantarah. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Alzani tadi ya ada. Udah semua ya. Oke, baik. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini tadi di awal udah Bapak jelaskan ya, kita akan praktikum membuat basis data. Ya, nah, basis data untuk materinya kalian sudah rancang di pertemuan sebelumnya dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah Bapak bentuk. Satu kelompoknya 4 orang ya. Masih ingat ya kelompoknya? Awas jangan lupa, jangan ditukar-tukar nih kelompoknya ya. Karena kalian biasanya walaupun satu kelas ini punya grup masing-masing nih ya, jangan ditukar-tukar. Bapak sudah membuat kelompok sesuai dengan seheterogen mungkin dari segi kemampuan, kedisiplinan dan lain-lain. Baik, untuk perangkat sudah aman semua perangkatnya. Dwi gimana? Dwi udah aman? Mouse-nya udah diganti? Udah, Pak. Tadi sama Kang Denny. Oke, siap. Yang lain aman ya?
Pak, keyboard saya ompong, Pak. Nggak ada huruf X-nya. Nah, ini berarti tadi berdoanya kurang lengkap ini ya. Tadi nggak apa-apa, sekarang jadi ompong ya. Panggil Kang Denny saja. Oke, kita mulai saja ya. Waktunya karena praktikum ini walaupun waktu kita cukup panjang, 4 jam pelajaran, tapi kalau praktikum biasanya tidak terasa ya. Apalagi kita kalau anteng ngoding, walaupun ngoding itu kadang-kadang kalau error bikin kita pusing, tapi kita suka anteng. Oke, kita mulai saja. Ini Bapak kasih dulu materinya sedikit dari minggu kemarin dan untuk pembelajaran minggu ini ya. Sudah ada belum ya? Masih gelap, Pak. Masih gelap. Sudah ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, ini video ya, betul tampilannya? Betul, Pak. Oke, Betul, kita Pak. mulai ya. Ini hanya beberapa slide saja. Oke, ini kita mata pelajarannya basis data. Kemudian tujuan praktikum kita minggu ini yaitu tentang data definition language ya. Jadi materi praktikumnya kan ada 2, data definition language, DDL dan DML, data manipulasi language. Data definisi yaitu untuk pembentukan basis datanya termasuk ke tabel-tabelnya. Sedangkan untuk manipulasinya nanti kita akan mengisi data dengan informasi, mengisi tabel dengan informasi gitu ya. Nah, praktikumnya untuk pertemuan kali ini ada 2. Yang pertama itu yaitu membuat basis datanya dulu. Atau kalau bahasa pemrogramannya create ya, atau membuat gitu. Nah, kalian membuat basis data sesuai dengan yang kemarin kan judulnya sudah diberikan setiap kelompok oleh Bapak di minggu kemarin. Nah, nanti dibuat basis datanya. Nanti akan Bapak contohkan dahulu cara membuatnya. Nah, yang kedua, setelah database-nya atau basis datanya dibuat, nanti dibuat diisi dengan tabel-tabel yang sudah kalian analisis di minggu kemarin ya. Analisis tabelnya ada berapa, atributnya apa saja, panjang data dan lain halnya ya. Nanti Bapak akan contohkan juga. Kemudian selanjutnya, nah ini langkah-langkahnya ya. Nah, baik, akan Bapak mulai saja mencontohkan. Sebentar. Sebentar ya, agak loading. Oke, ini udah ada belum? Oke, sambil kalian ikutin ya, silakan buka aplikasinya. Sudah ada semua aplikasinya, Exam BP di perangkatnya masing-masing. Ini belum kebuka, Pak. Belum kebuka apa error aplikasinya? Loading, Kayaknya Pak. error. Lama, Pak. Loading nih aplikasinya ini ya, jangan-jangan salah lagi bukanya. Coba dicek kembali nih yang sesuai tampil di layar. Sudah Pak, ada. portnya bentrok katanya, Pak. Oke, panggil Kang Denny lah biasa ya. Ada toolman, tenang kalau di lab ada toolman. Yang lain gimana, aman? Ini udah tampil belum nih aplikasinya di layar yang punya Bapak? Aman, Pak. Aman, oke. Kalau udah tampil kita start yang MySQL aja ya. Kita klik start yang MySQL-nya saja hingga nih modulnya berwarna hijau. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, setelah itu kita buka CMD-nya, kita pakai command prompt. Bisa buka CMD-nya, bisa di search di menu Microsoft-nya atau pencet tombol window dan R. Nanti kan keluar run ya. Setelah itu kalian tulis aja CMD. Oke, sebentar. Nah, sudah tampil belum command prompt-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ada yang bermasalah? Sudah semua? Oke,
Oke, kalau tidak ada berarti sudah aman ya. Nah, yang pertama kita lakukan tadi adalah membuka aplikasi sudah, terus login ya. Cara loginnya yang pertama ini full script ya. Jadi kalian menuliskan codingnya. Yang pertama tulis CD garis miring. Sudah, setelah itu kalian enter. Jadi setelah CD ini adalah fungsi atau program untuk kembali ke folder. Sebenarnya kan ini C.2 ini adalah gambaran dari Windows Explorer yang sering kalian buka untuk memindah-mindahkan file gitu ya. Nah, C.2 ini adalah Windows Explorer-nya. Nah, kita masuk ke C yang paling depan, folder paling depan. Karena di sini kita harus masuk ke folder sampipi-nya gitu. Nah, kalau sudah kita lanjutkan, tulis CD kembali spasi sampipi garis miring MySQL garis miring bin. Nah, silakan ditulis ya, dipraktekkan langsung. Satu hal, jangan sampai salah menulis, tipe atau ada yang kurang atau ya, apapun itu bisa jadi error gitu ya. Kalau sudah, enter kembali. Setelah itu kita masukkan usernya. Usernya sudah Bapak tuliskan ya, apa di LKPD minggu kemarin. Oh ya, LKPD-nya lupa ya. Mohon maaf ya. LKPD-nya mohon maaf, LKPD-nya lupa lagi. Ya Pak, kurang minum kali Bapak. Mohon maaf ya. Kan tadi Bapak juga belum sarapan. Sarapan dulu, Pak. Oke, LKPD-nya dikirim ke WA grup aja ya. Ya Pak. Oke. Pak. Jangan banyak ngeprint lah, kita harus penghijauan. Kertas itu dari pohon soalnya, kita lewat aplikasi saja. Sudah ada semua LKPD-nya? Oke, boleh di situ dilihat di kegiatannya, ke usernya ya. Usernya di situ ada. Tulis MySQL, spasi strip U, spasi root, spasi strip P. Jadi kenapa U dan P? U itu user, P itu password gitulah ya mudahnya. Setelah itu enter. Nah, ini minta password ya. Passwordnya tidak ada. Jadi passwordnya kosong, enter lagi aja. Nah, setelah itu dia ada dari tadinya C.2 dia berubah jadi MariaDB. Nah, ini berarti sudah login ya. Kalau sudah login bagaimana langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya tadi kan setelah login membuat basis data. Nah, basis datanya ini buat sesuai dengan judul kelompoknya masing-masing. Dan jangan lupa di belakangnya dikasih nama. Ini Bapak contohkan. Misalkan Bapak membuat basis data ya. Jadi tulis di LKPD ada create database, spasi database. Sudah? Ini ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan apa ada yang pusing? Iya, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Ya. Oh, Iya. kecepatan. Sampai mana? Era sampai mana? Baru sampai urut P Pak. Oh, besok. Ditungguin dulu deh kalau begitu. Oke Pak. Udah? Udah Pak, udah. Yang lain bagaimana? Gimana Doi? Pak, sudah. Sudah Udah, aman? Pak. Tadi tulisannya MySQL Pak, bukan MariaDB. Tulisannya Oh, MySQL. sama nggak sama apa-apa. saja, Pak. Beda versi aja itu. Kalau di sininya MySQL itu sama nggak apa-apa. Itu beda versi sampipinya nggak apa-apa. Oke, aman berarti ya Dwi. Yang lain ada lagi? Sudah login semua ya? Sudah login semua? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi langkah yang ketiga adalah membuat basis data. Oke, basis datanya masih ingat kan judulnya yang Bapak kasih? Oke, Bapak contohkan ya. Jadi tulis create, create itu kan membuat, kalau bahasa Inggris kan create, kalau bahasa Indonesianya buat gitu ya. Create spasi database, spasi lagi nama database-nya. Nah, database namanya yang sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Bapak contohkan misalkan database sekolah ya. Nah, di belakangnya jangan lupa dikasih nama. Nama kalian masing-masing, tambah kelas. Misalkan RPL 1 ya. Dan jangan lupa ini jangan pakai spasi ya, jangan seperti ini. Nanti begitu dimasukkan ke pemrograman web itu bisa jadi error. Jadi gunakan underscore atau titik atau jangan pakai spasi sekalian gitu ya. Setelah itu
diakhiri dengan titik koma. Oke, titik koma itu untuk penutup pemrogramannya. Sudah ditulis? Sudah ditulis belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah enter aja. Nah, kalau berhasil, dia tulisannya seperti ini, query OK. Kalau gagal atau salah, berarti di sini bukan query OK, tapi error. Ada yang error? Ya, saya error, Pak. Ulang lagi ya, Pak. Kalau error Saya diulang oke, lagi. Pak. Nah, yang oke berarti Ya, sudah oke. berhasil ya buat database-nya. Yang error silahkan, error diulang lagi, ditulis lagi aja, atau boleh dipencet aja panah atas di keyboard. Di keyboard ada panah tuh sebelah kanan di pinggir angka sebelah kanan tuh, pencet aja yang arah panah sekali ke atas. Nanti dia muncul lagi, kita tinggal ganti mana yang salahnya. Itu ya, mungkin di create-nya kurang huruf E atau database-nya gitu kan sulit salah atau spasinya juga bisa. Itu ya, macam-macam. Iya, Pak. Atau Udah bisa, bisa- Pak. Udah bisa. Udah, oke kalau begitu. Nah, selanjutnya kita bisa cek dulu nih database kita sudah masuk atau belum. Walaupun di sini sudah keterangan query oke ya. Kita bisa cek dulu dengan menuliskan show. Jadi show itu kalau bahasa Indonesianya apa show? Yo, bahasa Inggrisnya bagus gak nih nilainya? Kalau Tunjukkan, Tunjukkan. Pak. Tunjukkan, Pak. tunjukkan ya. Makanya kalau tukang ngoding ini harus pintar bahasa Inggris karena ngoding itu pakai bahasa Inggris ya. Nggak ada ngoding pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Sunda gitu. Kalau di sininya, kalau pakai Ada, bahasa Pak, Sunda, bahasa Sunda, Pak. Ada Pak bahasa Java, Pak, Jawa. Java. Oh iya, Java ada ya. Itu juga. Ada. Cuman tetap Sunda Java ada, juga Pak. isinya Asep, Pak. Inggris. Asep. Jadi karena yang bikinnya harus orang Sunda. Nah, kita nih orang Sunda ya bikin. Ini bukan show berarti. Kalau show bahasa Sundanya apa ya berarti itu? Pangingalkeun berenya. Nah, gitulah ini kurang lebihnya. Nah, kita kembali ya. Kita tulis show spasi databases. Nah, kalau ini ada S-nya di belakang ya. Databases tuh ada S-nya. Kalau yang membuat atau yang lain tuh nggak ada S-nya, hanya show aja yang pakai S. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Terus enter lagi. Nah, dia tampil ya. Tadi yang Bapak buat, nah ini udah ada nih. Ya, Ya, Pak. Betul, database-nya. Pak. Oke, sampai sini. Ada yang belum paham atau ketinggalan? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Pak, titik koma di akhir teh buat apa, Pak? Untuk mengakhiri program. Jadi kalau tidak dikasih titik koma, di enter dia akan melanjutkan program yang di atasnya gitu. Jadi titik koma fungsinya untuk mengakhiri program gitu ya. Jadi sampai compile-nya tuh di situ gitu. Itu ya, A. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya. Oke, kita lanjutkan ke langkah praktikum yang terakhir nih, membuat tabel. Nah, database itu kan sudah nih tadi sebelum membuat tabel kita harus memilih database-nya. Kenapa harus dipilih? Kan ini di sini lihat tuh, database-nya segitu banyaknya ini. Ya, database-nya segitu banyaknya. Kalau kita beginilah mudahnya, kalau kita mau minum, kita kan pilih atau ambil gelasnya dulu nih. Ya, nggak bisa kalau kita minum langsung dari galon kan gimana gitu ya. Nah, itu database itu adalah gelasnya. Nah, kita ambil dulu gelasnya. Jadi kita memilih nih mana. Jadi caranya gimana? Kita tuliskan skripnya, tulis use. Use tahu ya artinya bahasa Indonesia use? Gunakan, Pak. Nah, siap. Pelinter geninganan. Use spasi nama database-nya. Nah, ya, nama database-nya yang ini berarti nih. Dari sekolah, kalau punya Bapak ya, punya kalian kan beda lagi judulnya per kelompok. Dari sekolah sampai titik koma sini ditulis lagi. Sekolah underscore Sony XIRPL1. Oke, kita cek lagi. Benar nggak tadi? Kalau lupa, oke benar. Titik koma, jangan lupa kita enter. Nah, tulisannya dia jadi database change ya. Jadi database sudah dipilih atau kalau change masih sebenarnya database berubah ya. Itu oke. Bisa?
Ini mudah ya, cuman di sini aja nih. Scriptnya cuman use 3 huruf ini aja. Kalau ini kan nama database-nya ya. Bisa ya? Oke. Tidak ada pertanyaan? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sebelum ke tabel, siapkan dulu hasil analisis yang minggu kemarin tabel-tabelnya ya. Mungkin tabelnya ada yang 4, isinya ada yang 5 mungkin. Disiapkan dulu ya. Terus sudah disiapkan? Sudah siap? Belum, Pak. Belum, soal disiapkan dulu sebelum kita lanjut ke pembuatan tabel. Saya sudah, Pak. Sudah, oke. Yang lain sudah? Minimal satu kelompok satu lah. Satu kelompok ada 1. Sudah? Oke, aman nih kayaknya ya. Dilihat-lihat lagi pada serius nih kayaknya. Kalau ngoding memang pada serius nih biasanya. Ada yang butuh relaksasi? Bentar ya. Biar agak rileks nih. Kayaknya pada tegang kalau ngoding ya. Nah, lumayan lah ya, ada mulai musik relaksasinya. Oke, bisa dilanjutkan. Sudah ada semua ya? Oke, kita lanjutkan. Kita buat tabel yang pertama. Satu tabel dulu aja ya. Bapak kan tadi bikin sekolah, kalian tadi judulnya apa? Nah, tabel yang pertama aja. Kemarin kan udah dianalisis masing-masing ya. Kita tulis create lagi. Jadi membuat tabel dan database tuh script pertamanya sama ya, create. Buat. Cuman kalau database itu create spasi database, kalau tabel dia create spasi tabel. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Nah, gitu. Sering sekali yang salah begini nih nulisnya. Tabel. Ini bahasa Indonesia ya. Jadi nulisnya tablet. Nah, gitu ya. Oke, sekolah. Bapak ambil satu tabel misalkan siswa. Nah, ini ya. Spasi, kurung buka. Misalkan siswa itu atributnya apa aja. Misalkan kita kasih data atau primary key. Masih ingat primary key? Ini biasanya lupa nih. Kunci kan? Nah, betul. Itu ya. Kunci ya. Kunci data ya, primary key. Kalau siswa apa kira-kira primary key-nya? Nis, Pak, Nis. Nis, Nis, oke. Nis. Wah, Hendra nih pinter nih. Nis ya. Terus tipe datanya apa? Misalkan pakai varchar. Kalau NSN berapa ya panjangnya? Ada berapa karakter? 6 kayaknya, Pak. Oh, 6. Oh, 12. 6 apa 12 nih? Kok jauh banget bedanya? Oke, ambil yang banyak aja ya, 12. Oke. 12 aja, Pak, biar aman, Pak. Oke. Kita tulis primary key. Koma, kita enter aja ya, biar ke bawah. Oke, selanjutnya ada nama ya. Nama siswa berarti sini, nama siswa. Ingat jangan pakai spasi. Oke, varchar lagi. Nama siswa itu paling panjang, ada tuh yang namanya panjang banget sampai 5 kata ya. Mungkin sampai 50 itu anak. Oke, kita kasih. So, silakan kalian contoh apa dipraktekkan ya dengan tabelnya masing-masing. Tinggal dirubah ini, siswa ini nama tabelnya. Terus yang di dalam kurung ini itu adalah atributnya ya. Nama siswa, mungkin sini tambah alamat ya. Tanggal lahir pakai date ya untuk tanggal, terus alamat. Oke, alamat aja itu ya. Ada yang sudah selesai? Kalau belum, Bapak tunggu dulu sebelum di enter. Ini jangan-jangan Bapak juga error nih. Kalau ngoding error itu jangan takut ngoding error ya. Yang takut itu nggak nulis apa-apa karena nggak bisa. Jadi ngoding itu harus dicoba. Karena kalau kita ngulik software itu nggak usah takut rusak. Software itu kalau kita nginstal ulang, kalau kita ngoding, di enter error, tinggal diulang lagi.
Lain halnya kalau kita praktikum misalkan bikin kabel jaringan atau apa instalasi merakit, ada kesalahan, ada yang rusak kan tidak bisa di restart ya. Cuma kalau di software mah aman. Jangan takut mencoba. Itu ya. Ada yang sudah? Saya sudah? Sudah, Pak. Sudah? Coba di enter. Bagaimana hasilnya? Error, Pak. Nah, error ya. Coba punya Bapak error nggak nih? Nah, benar punya Bapak ya. Query oke. Oh iya, saya salah, Pak. Salah ketik, Pak. Ya. Tabel, Pak, bukan tablet. Nah, gitu ya. Tabel sama tabel itu beda sedikit tapi beda bahasa itu. Walaupun artinya sama ya. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Yang lain aman? Hendra bagaimana? Error Pak, error. Error Ini kayaknya ketemu nggak? salah ketik saya Pak. Salah ketik, coba dilihat kurung bukanya. Biasanya nih kalau nggak tablet tadi, kurung bukanya kan kurung buka tuh macam-macam nih di keyboard ya. Oh iya. Ada yang ada kurawalnya, ada juga yang biasa. Pakai yang di angka 9 dan 0 kurung bukanya. Ini Terus kurang koma. tanda petik saya. Oh iya, mungkin itu juga komanya juga bisa nih, koma nih lihat ya. Setiap atribut diakhiri atau dipisahkan dengan koma. Jadi dari NIS, koma, nama, koma, tanggal lahir, koma, terus alamat. Nah ini baru diakhiri ya, sama di titik koma diakhirinya. Bagaimana, masih error? Oke, sambil menunggu, Bapak akan tampilkan strukturnya ya. Tinggal tulis dash, ada di LKPD, dash, spasi, nama tabel. Nama tabelnya kan siswa ya, dash siswa, titik koma. Nah ini strukturnya ya, yang tadi ditulis, ini dia kita tampilkan ini strukturnya. Barangkali ada yang salah strukturnya, nanti bisa kita edit, bisa kita rubah. Atau mungkin ada yang kurang atributnya. Mungkin mau ditambahin nomor telepon atau nama orang tua misalkan, itu bisa ya, tergantung kebutuhan dari aplikasinya. Baik, itu mungkin yang bisa Bapak contohkan. Kalian ada pertanyaan dulu nih sebelum menyelesaikan tugas kalian nih, tabel-tabel yang lain. Ada pertanyaan dulu, apa sudah paham? Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah berapa tabel? Udah berapa tabel? Baru buat 2, Pak. Oh, baru buat 2. Oke, silakan dilanjutkan. Ini walaupun kerjanya kelompok, tapi LKPD-nya mandiri ya. Nanti penilaian pun diutamakan mandiri. Ada penilaian kelompoknya juga. Oke, tapi LKPD-nya ini dikerjakan secara mandiri. Ada lagi Pak Haryanto. Haryanto bagaimana? Masih di perjalanan, Pak. Masih. Baik. Oke, silakan dikerjakan dulu. Bapak akan keliling melihat dari dekat pekerjaannya satu-satu ya, sambil Bapak menilai. Barangkali ada yang mau bertanya tapi malu, harus bisik-bisik mungkin. Siapkan saja pertanyaannya ya, nanti begitu Bapak lewat silakan ditanyakan. Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan, gimana? Tentang file itu Pak, boleh isi spasi Pak, misalnya nama siswa gitu. Nggak Nama boleh. spasi siswa. Kalau gitu. dikasih spasi pasti error, coba aja. Oh gitu. Iya, Berarti, kalau nama spasi siswa pasti error. oh berarti harus diisi tanda underscore tuh, Pak. Iya, underscore atau titik boleh. Titik Kalau pakai min itu titik. boleh Pak? Kalau min. Min boleh, bukan min ya, Nama strip min mungkin siswa ya, gitu. strip Oh, ya. Strip maksudnya ya. Ya, boleh. Oh, artinya yang penting Yang nyambung penting Pak, jangan ya. spasi ya. Oh, iya. Tuh, Ya, oke. makasih Pak. Oke, Pak, udah terima bel, kasih. Pak. Habis waktunya, Pak. Oh, udah bel ya, tidak terasa ya 4 JP. Pak belum selesai, Pak.
Udah selesai belum? Tadi katanya udah 2 ya, berarti ini harusnya udah selesai. Saya mau udah Pak. Oke. Pak Erin aja Pak. Oke, di minggu depan masih ada ya satu pertemuan lagi untuk DML-nya, untuk pengisian datanya. Ini kan kita baru bikin tabel yang belum selesai, berarti mau tidak mau diselesaikan ya. Laporan, cara pembuatan laporannya ada di LKPD, dibaca saja. Semuanya online ya, jadi tidak dalam bentuk fisik, jadi laporannya online semua. Oke, untuk minggu depan disiapkan lagi materinya, isi datanya ya disiapkan, masih per kelompok juga. Ada pertanyaan lagi mungkin untuk pertemuan kali ini? Tidak ada ya, sudah jelas semua? Sudah Pak, habis Pak. Ini era kayaknya udah gesek-gesek mata ini, kayaknya udah mulai oleng kayaknya ya ini. Iya nih Pak. Udah ngantuk. Ya oke, Dengar musik. mungkin setelah ini ke itu dulu ya, ke toilet dulu, ambil air, dikasih air, mudah-mudahan segar kembali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, materi tadi sudah. Kita akhiri dulu mungkin dengan doa ya. Doanya mungkin untuk penutup sama siapa sekarang? Sama Sandi deh, Sandi. Siapa? Baik teman-teman, pembelajaran telah berakhir. Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya berdoa, saya persilahkan. Selesai. Baik, Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Sandi. Baik anak-anak semua, mungkin hari ini kita cukupkan sekian materi praktikumnya ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Tolong disiapkan, Bapak ingatkan kembali, tolong disiapkan materi minggu depan tentang DML. Isi data di tabelnya, 3 data per tabel aja ya, 3 data per tabel. Jadi kalau ada 4 tabel berarti 12 data disiapkan. Ya, minggu depan kita praktikum kembali. Baik, Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Sony sebagai penyaji. Dari sisi waktu sebenarnya sudah habis gitu ya, tapi saya berikan kesempatan bagi Bu Sugi ataupun Pak Kemal untuk memberikan masukan ataupun saran untuk teman kita Pak Sony. Mangga Bapak atau Ibu. Ada atau dari teman-teman yang lain? Ada? Tidak ada? Maaf Pak Rahmat. Pak. Ya, ya silakan Pak Kemal. Apa namanya? Suaranya terputus-putus itu enggak saya dengar bagus tadi. Oke, baik Bapak silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sony, jadi untuk pengantarnya saya rasa sudah bisa. Pak Sony di sana lebih banyak menggunakan metodenya, jadi metode delivery-nya itu menggunakan metode demonstrasi ya, saya lihat. Ya, betul. Jadi karena dari awal itu diberikan apa namanya seperti tutorial gitu. Mungkin itu bisa dijadikan alternatif Pak untuk demonya itu biar tidak langsung gitu, bisa jadi itu dijadikan Pak Sony rekam, bisa dijadikan video pembelajaran. Jadi nanti siswanya kan bisa dibawa pulang, bisa dipelajari apa yang tadi Pak Sony demokan itu gitu. Jadi seperti itu saya rasa.
Sedangkan untuk yang lainnya saya rasa sudah bisa Pak Sony, jadi sudah mengikuti skenario pembelajaran yang sudah Pak Sony buat gitu ya. Mungkin karena waktunya yang cukup terbatas, jadi sebagian besar waktu tadi saya lihat Pak Sony gunakan untuk menampilkan melaksanakan metode demonya itu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ke depan mungkin saat pelaksanaan PPL-nya, PPL realnya itu mungkin Pak Sony bisa lagi lakukan estimasi waktu buat timeline yang secermat mungkin sehingga bisa menampilkan titik-titik fokus yang mana yang perlu diperlihatkan pada video pembelajarannya nanti saat di PPL gitu. Baik. Saya rasa seperti itu Pak Sony. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ya. Kemah masukannya. Baik, terima kasih Pak Kemah yang telah memberikan masukan, dan itu juga masukan buat saya karena tadi saya menampilkan berupa demo juga. Barangkali alangkah lebih baiknya untuk materi yang sifatnya demo itu direkam terlebih dahulu gitu ya Pak ya, dimasukkan ke baik ke YouTube ataupun ke apapun medianya, baru nanti ditampilkan di depan kelas. Ya, ada lagi barangkali dari Bu Sugi atau dari teman-teman yang lainnya yang akan memberikan masukan ataupun arahan. Ada? Tidak ada? Bagaimana Pak Hadiantara selaku ketua kelas? Ini kita lanjut ke teman yang lainnya. Kalau dari penampil kita baru 4 ya Pak ya? Ya benar Bapak, kalau kita ambil satu sesi itu artinya target 6 ya hari ini ya. Target 6 betul. Ya. Berarti masih ada 2 lagi. Tapi kalau dari waktu, kalau di Indonesia bagian barat itu sekarang jam 10.40 kurang lebih. Kalau targetnya di jam 11 mungkin 20 menitan lagi. Bagaimana kalau saya dikembalikan ke forum saja? Silakan. Ya. Silakan teman-teman. Mungkin gimana? Mau minta saran juga dari Bu Sugi, apakah kita wajib hari ini harus 6 atau mungkin bisa besok dilanjutkan sisanya? Mungkin kita kembalikan ke Bu Sugi atau Pak Kemah, mungkin masih bisa membersamai kita sampai pukul berapa nantinya? Ya mungkin lagi 1 aja ya. Lagi 1 berarti 5 ya. Sisanya besok ya Bapak Ibu. Maksimal 30 menit, berarti sebenarnya boleh kurang dari itu ya. Maksimal 30 menit waktunya. Lagi 1 saja ya Bapak Ibu. Siapa yang siap atau yang barusan presentasi, Kak Sony bisa tunjuk 1 Pak, siapa sekarang yang tampil. Ada yang mau mengajukan angkat tangan mungkin Bapak Ibu? Kalau tidak mungkin saya tunjuk nih. Gak apa-apa nih saya tunjuk. Perempuan hari ini. Oh iya, berarti perempuan. Ya Bu Rizky atau Bu Era, mau siapa? Ayo, Bu Rizky dan Bu Era. Bu Era aja dulu Pak. Rizky aja deh. Nah. Dua-duanya bareng katanya. Ya udah Bu Rizky aja. Pak Adnan, angkat tangan menyerah atau izinmu lanjut? Boleh saya ya. Oh ya udah Pak Adnan kalau begitu.